Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pagi hari ini dan sangat semangat ya untuk memulai kegiatan atau pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Mungkin doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua, walaupun dalam pertemuan ini kita lakukan secara daring atau online. Saya harap dari kalian tetap bisa semangat. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin dari anak-anak bisa langsung absen ya di WA group dan list nama kalian masing-masing. Jangan lupa, dan listnya secara berurutan ya. Dan jangan lupa untuk menulis nomor absen. Baik, langsung saja kita ke materi kita pada pagi hari ini. Mungkin dari anak-anak semua ada yang mengetahui apa materi kita pada pagi hari ini. Ya, baik, benar sekali. Materi kita pada pagi hari ini ialah mengenai sistem ekonomi. Sebelum kita ke materi kita, mungkin dari kalian semua ada yang masih ingat mengenai materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat di kelas ini apa materi kita sebelumnya? Ya, benar sekali. Materi kita sebelumnya ialah tentang pengantar ekonomi atau definisi ekonomi. Ya, mungkin ada yang masih ingat apa itu definisi ekonomi? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Definisi ekonomi adalah yang mempelajari cara manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Ilmu ekonomi mencakup studi tentang produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, serta bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, baik, dari kalian ada yang masih ingat ya tentang materi kita sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke materi kita ya, yaitu tentang sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai definisi ekonomi, yaitu mengenai definisi sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi, dan peran pemerintah dalam sistem ekonomi. Baik, yang pertama yaitu definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara sebuah masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sistem ekonomi juga mencakup aturan dan institusi yang digunakan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Mungkin seperti itu definisi sistem ekonomi. Yang berikutnya, mungkin dari kalian sudah bisa melihat gambar di sebelah saya. Apakah kalian mengetahui apa yang ada pada gambar tersebut tentang materi yang kedua kita pada pagi hari ini, yaitu jenis sistem ekonomi? Ada yang mengetahui di sebelah saya, di gambar sebelah yang ada di layar kalian,
Ada yang mengetahui itu adalah sistem ekonomi apa? Ya, benar sekali. Itu ialah sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomi pasar ya. Itu salah satu dari 3 sistem ekonomi utama, yaitu sistem ekonomi pasar. Di situ kita bisa melihat yaitu tentang sistem ekonomi yang sangat tradisional ya, yaitu tentang sistem ekonomi yang saling bertukar, yaitu bukan dengan uang melainkan dengan barang. Jadi si A dan B itu saling bertukar satu sama lain, yaitu dengan barang. Misalkan si A ingin membeli dagangan si B, yaitu tinggal ditukar ya apa yang ingin dibeli, yaitu tidak menggunakan uang. Nah, sistem ekonomi pasar ini ialah berdasarkan pada kekuatan pasar, di mana di mana harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Di dalam sistem ini, pengusaha dan konsumen bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena harga pasar mencerminkan kebutuhan dan preferensi konsumen serta biaya produksi. Nah, yang kedua itu ialah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat atau juga dikenal sebagai sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah atau otoritas pusat. Di dalam sistem ini, keputusan terkait harga, alokasi sumber daya diambil oleh pemerintah. Sistem ini cenderung efisien karena pemerintah memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan politik daripada kebutuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ialah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah kombinasi antara 2 sistem ekonomi yang sebelumnya, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi. Namun, pasar tetap diizinkan untuk beroperasi. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk memastikan keadilan sosial dan mengatasi kelemahan pasar, sementara tetap mempertahankan efisiensi pasar. Namun, pelaksanaan sistem ini bisa sangat bervariasi dari suatu negara ke negara lain, tergantung dari politik dan kebijakan yang diterapkan. Jadi, sistem ekonomi campuran ini di setiap negara berbeda-beda ya. Jadi, tidak sama untuk penerapannya. Nah, setiap sistem ekonomi memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Misalnya, ekonomi pasar dapat menghasilkan efisiensi dan inovasi, tetapi juga dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, ekonomi terencana dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Ekonomi campuran mencoba menggabungkan keuntungan dari kedua sistem ekonomi yang sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari tiga jenis sistem ekonomi yang diterapkan di beberapa negara, salah satunya Indonesia ya. Nah, yang ketiga ialah peran pemerintah dalam sistem ekonomi. Nah, peran pemerintah dalam sistem ekonomi dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis sistem ekonomi yang diterapkan. Namun, pada umumnya ada beberapa peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam sistem ekonomi, yaitu, ada yang tahu? Ya, salah satunya ialah mengatur kegiatan ekonomi. Benar sekali ya. Ada lagi yang mengetahui apa peran pemerintah dalam sistem ekonomi? Ya, benar sekali. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama ialah mengatur kegiatan ekonomi. Nah,
Di sini pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah dapat mengatur tingkat pajak, mengontrol inflasi, mengatasi monopoli, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ialah mengalokasikan sumber daya. Nah, di sini pemerintah dapat memainkan peran dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah mengambil keputusan tentang bagaimana sumber daya harus dialokasikan, sementara dalam sistem ekonomi pasar dan campuran, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memastikan alokasi sumber daya dan efisien dengan adil. Nah, yang ketiga, melindungi konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Pemerintah dapat menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen, menetapkan standar keamanan, dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ialah mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang sudah tadi dijawab oleh teman kalian. Nah, di sini pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan inisiatif dan membuka akses terhadap pasar global. Pemerintah juga dapat melakukan investasi dalam infrastruktur dan mengembangkan industri yang strategis untuk membantu memperkuat ekonomi. Nah, yang terakhir, yang kelima, ialah stabilitas ekonomi. Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memantau inflasi, mengelola defisit anggaran, dan menjaga kestabilan mata uang. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan keuangan dalam situasi darurat, seperti dalam kasus bencana alam atau krisis ekonomi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah saya berikan. Mungkin dari anak-anak ada yang belum mengerti tentang apa itu sistem ekonomi. Baik, di sini saya akan membagikan link video YouTube. Mungkin anak-anak bisa melihat beberapa link video yang akan saya bagikan, dan untuk saya kasih waktu untuk kalian semua menonton video yang sudah saya bagikan, dan saya tunggu 30 menit ke depan untuk kalian menonton video tersebut. Dan setelah kalian menonton video tersebut, saya harap kalian ada yang bisa kalian dapati dari video tersebut, dan mungkin dari kalian dari menonton video tersebut ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan kepada saya, dan kita akan bergabung lagi di Google Meet 30 menit ke depan ya. Semangat untuk kalian. Kembali lagi kita di 30 menit ke depan. Selamat menonton ya. Baik, selamat bergabung kembali anak-anak di Meet kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana anak-anak terkait video yang sudah saya bagikan? Mungkin dari kalian di sini ada yang kurang memahami atau ingin bertanya terkait video atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya mengenai perbedaan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Baik sekali. Ya, langsung saya jawab ya. Nah, perbedaan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando itu ialah sistem ekonomi pasar didasarkan pada kebebasan untuk melakukan transaksi ekonomi antara produsen dan konsumen tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi komando didasarkan pada kontrol atau pengawasan pemerintah atas seluruh aktivitas ekonomi. Nah, jadi sistem ekonomi pasar itu ialah sistem ekonomi yang bebas ya, tanpa campur tangan pemerintah. Jadi konsumen
dan produsen itu bebas untuk melakukan transaksi apapun. Nah, sedangkan ekonomi komando itu ialah ekonomi yang diawasi oleh pemerintah. Nah, begitu. Sudah bisa dipahami? Nah, baik, terima kasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baik-baik, silakan. Saya persilakan. Nah, bagus sekali ya. Nah, manfaat dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Nah, itu manfaatnya ialah sistem ekonomi campuran adalah adanya keseimbangan antara kebebasan dan kontrol aktivitas ekonomi. Sistem ini mengizinkan pasar untuk beroperasi secara relatif lebih bebas, sedangkan sambil memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi ketika diperlukan, seperti dalam kasus regulasi lingkungan atau perlindungan konsumen. Sedangkan kelemahannya ialah sistem ekonomi campuran adalah adanya potensi konflik antar tujuan ekonomi dan sosial. Pemerintah mungkin menempatkan tujuan sosial di atas efisiensi ekonomi, sementara pasar cenderung fokus pada keuntungan dan efisiensi. Nah, begitu kelemahan dan manfaat ekonomi campuran. Nah, baik, begitu saja ya tentang pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita hingga berakhirnya pada pagi hari ini. Sebelum itu, pada pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan tugas kepada kalian. Cuma saya meminta untuk kalian lebih memahami lagi apa itu sistem ekonomi. Jadi kalian tidak hanya terpaku kepada pembelajaran kita pada hari ini saja. Jadi kalian bisa lebih lagi untuk mengetahui apa itu sistem ekonomi. Nah, baik, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ialah sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Terdapat juga 3 jenis sistem ekonomi utama, yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi, mengalokasikan sumber daya, melindungi konsumen dan produsen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemilihan sistem ekonomi yang tepat dan peran pemerintah yang efektif dapat memainkan peran penting dalam mencapai kemakmuran dan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Nah, itu saja kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.